Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bahwa Tuhan sesungguhnya mendengar kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa pribadi kita, seringkali terkadang kita terpikir bahwa Allah itu tidak mempedulikan kita. Terkadang kita salah berpikir bahwa Allah itu tidak mendengar kita. Ketika kita berdoa dan jawaban dari doa kita tidak kunjung kita dapatkan, tidak kunjung kita terima, terkadang kita meragukan kepedulian Tuhan, meragukan apakah Tuhan mendengar kita, apakah Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat ini saudara ada dalam kondisi itu. Saudara sudah sekian lama berseru, sudah sekian lama menunggu, menanti daripada Tuhan, menanti mujizat, menanti kesembuhan, menanti diberkati, menanti diberi keberhasilan dan sebagainya. Tetapi apa yang saudara nantikan tidak kunjung tiba, tidak kunjung saudara dapatkan di dalam kehidupan saudara. Itu seringkali membuat kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika kita memiliki pikiran seperti itu akan menghasilkan, membuahkan tindakan berikutnya yang akan membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, maka tindakan-tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang mengabaikan Tuhan. Jika kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, sesungguhnya bagaimana? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan kita? Apakah beban berat, persoalan, penyakit yang sedang kita tanggung, yang sering kali kita serukan kepada Tuhan, apakah Tuhan peduli? Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, bagaimana sesungguhnya, apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan dalam semuanya itu. Mazmur pasal 31 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan,
hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam masalah persoalan yang dia alami. Yang menuliskan mazmur ini adalah Daud. Daud menceritakan apa yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya, di mana di ayat 23 dia menjelaskan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang seringkali menerpa kehidupan Daud. Ada tantangan yang seringkali dia hadapi. Dan menghadapi masalah itu, dia menegaskan bahwa dia mengalami kebingungan. Dia juga seringkali bingung. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah demi masalah, mungkin masalah ini belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa semuanya ini bisa terjadi. Sangat wajar kalau saudara sedang mengalami kebingungan, saudara. Daud pun pernah mengalami kebingungan itu atas semua masalah persoalan yang dia alami, dan dia tuliskan kebingungannya itu. Bahkan dalam kebingungannya itu dia berkata, saudara, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi saat dia bingung oleh karena masalah persoalan, beban, penyakit dan sebagainya, dan mungkin saat ini juga saudara sedang mengalami itu, saudara sedang bingung menghadapi seluruh masalah, semua masalah persoalan yang saudara alami. Sampai-sampai Daud juga sempat berpikir, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Sampai-sampai Daud berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mendengarkan aku, Tuhan mengabaikan aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Adakah saudara saat ini sedang mengalami kebingungan oleh karena perjalanan hidup saudara, masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya yang saudara alami, kegagalan, kebangkrutan mungkin, masalah ekonomi saat ini, atau apapun yang sedang saudara alami, saudara sedang sangat bingung. Dan mungkin dalam kebingungan itu, saudara mulai berpikir seperti Daud, bahwa Tuhan tidak peduli, aku telah dibuang oleh Tuhan, Allah tidak mengasihi aku, dan sebagainya. Jika saudara berpikir demikian, saudara, maka pikiran saudara salah. Karena ketika Daud memiliki pemikiran itu, dia sadar bahwa ternyata pikiran itu salah. Ketika Daud mulai berpikir dengan cara yang seperti itu, akhirnya dia disadarkan bahwa ternyata pikirannya itu salah. Karena dia menegaskan selanjutnya, saudara, di ayat 23 tadi dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dia berkata, tetapi sesungguhnya. Ketika dia bingung, dia mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya, apa yang sesungguhnya terjadi, saudara, kesalahan dia berpikir itu apa yang sesungguhnya yang benar, yang sesungguhnya yang Tuhan lakukan itu apa, itu yang dia saksikan di sini, bahwa dia berkata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama, saudara, dia menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar dia, Tuhan mempedulikan dia, Tuhan tidak mengabaikan dia. Pikirannya itu salah,
bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Pikiran itu salah. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin dalam masalah persoalan yang saudara alami, saudara bingung dengan semuanya itu, dan saudara mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Dengar, hari ini saya mau menegaskan bahwa saudara salah. Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab saudara, Tuhan tidak mendengar doa saudara. Hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara salah, karena sesungguhnya Tuhan mendengar. Daud pun yang pernah mengalami dan berpikir begitu, dia pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sekalipun saudara belum mengalami mujizat, sesungguhnya Tuhan mendengar saudara. Sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu semuanya, Dia perhatikan semuanya. Dan sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah disadarkan bahwa ternyata Allah mendengar, Allah peduli, maka apa yang harusnya menjadi bagian kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Dikatakan tadi di ayat 23 saudara, bagian terakhir, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan, jika saudara dan saya tahu, sadar bahwa ternyata Tuhan mendengar, berserulah kepada Dia minta tolong. Datanglah kepada Dia minta tolong. Larilah kepada Dia meminta pertolongan, karena sesungguhnya Dia mendengarkan kita. Kalau saudara tahu, ketika saudara punya kebutuhan dan kemudian saudara punya keluarga, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara datang kepada Dia, Dia pasti akan memperhatikan saudara, Dia pasti akan menolong saudara. Apakah saudara akan datang kepada Dia? Saya percaya kita tidak akan ragu datang meminta tolong kalau kita sudah tahu bahwa Dia pasti menolong kita. Tapi kalau misalnya saudara tidak pasti, bahkan sangat ragu Dia akan menolong, saudara tidak akan datang mungkin, atau saudara datang dengan penuh keraguan mungkin. Dan saat ini firman Allah mencatat bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Jika sesungguhnya ternyata Tuhan mendengar dan memperhatikan, maka dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, seharusnya kita datang kepada Dia untuk minta tolong. Kita berlari kepada Dia untuk minta tolong. Saat ini saudara, apa situasi dan kondisi yang sedang saudara alami? Datanglah kepada Tuhan minta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang sakit, datanglah kepada Dia minta kesembuhan, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, datanglah kepada Dia untuk meminta berkat, karena sesungguhnya Dia mendengar saudara. Saudara sedang mengalami kesulitan karena masalah bisnis saudara hancur, bisnis saudara mengalami keberangkutan, kesulitan dan sebagainya. Larilah kepada Tuhan minta tolong saudara, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Apapun yang kita alami hari ini, larilah kepada Tuhan untuk meminta tolong, karena sesungguhnya Dia mendengar kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah minta tolonglah kepada Dia yang mendengar kita. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh pemazmur ini, yang dinasihatkan oleh Daud dalam kebingungan yang dialami, dalam kesesakan dan bingung oleh karena kesesakan itu, tetapi ternyata Tuhan mendengar. Maka yang kedua yang harus dilakukan, ayat 24, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang-orang yang dikasihinya. Dia telah mengasihi kita saudara. Dia mendengar suara kita, Dia mendengar permohonan kita, Dia perhatikan, Dia peduli, Dia bertindak, Dia bekerja, Dia campur tangan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam hidup kita, kalau kita tahu bahwa Dia peduli, Dia mendengar kita, kasihilah Dia, kata Daud. Kasihilah Tuhan yang telah mendengarkan engkau, kasihilah Tuhan yang telah mengasihi engkau. Kalau kita tahu bahwa Dia memperhatikan dan mendengar kita, hiduplah
mengasihi dia, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan terus peduli, terus campur tangan dalam hidup kita. Seringkali saudara, banyak orang yang kemudian bersaksi dan berkata, dulu Tuhan menjawab doaku, dulu Tuhan melakukan mujizat, dulu Tuhan melakukan ini, itu dan sebagainya, dulu Tuhan memakai aku dan sebagainya. Tetapi sekarang sepertinya apa yang Tuhan lakukan dulu, sekarang semuanya itu tidak ada bekas sama sekali. Apakah Tuhan yang berubah? Tidak, saudara. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang berubah? Kita yang berubah. Kita yang seringkali setelah kita dikasihi, setelah kita diberkati, setelah kita yang mendapat jawaban doa, akhirnya kita lupa Tuhan. Itu yang membuat kita tidak lagi menerima jawaban Tuhan, tidak lagi menerima mujizat dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang saudara alami, saudara mengalami mujizat Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara dijawab oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara mengalami mujizat kesembuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara diberkati, tetaplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita, saudara. Kemudian yang terakhir, yang dinasihatkan oleh Daud ketika dia sadar bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan mendengar, ternyata sesungguhnya Tuhan peduli. Ayat 25, di mana di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata Tuhan mendengar, sekalipun hari ini doa kita belum dijawab, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, Daud menasihatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga yang dialami oleh Daud. Dia pernah mengalami kebingungan yang begitu bingungnya dia, karena situasi yang ada, karena kondisi yang dia alami. Dia begitu bingung, tetapi dalam semua kebingungannya itu, saudara, akhirnya dia menyadari bahwa ternyata Tuhan mendengar. Itu sebabnya dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan peduli. Itu sebabnya dia terus mengasihi Tuhan. Dan kemudian sekalipun dia belum mendapat jawaban, dia tetap menguatkan hati, meneguhkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Sekalipun saat ini mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, tetap kuatkan hati saudara, tetap teguhkan hati saudara. Sekalipun jawaban doa itu belum menjadi kenyataan, jangan lemah saudara, jangan menyerah, tetap kuatkan dan teguhkan hati saudara. Akan tiba waktunya Tuhan menyatakan jawaban doa, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan keluarga saudara, Tuhan memulihkan usaha bisnis saudara, dan segala sesuatu Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetap kuatkan hati saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita belajar dari kehidupan Daud. Dia tuliskan dalam Mazmurnya saudara, bahwa dia pernah mengalami kebingungan dalam situasi yang dia alami, masalah persoalan yang dia alami. Dan dalam kebingungannya itu dia sempat berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, akhirnya dia sadar bahwa ternyata Tuhan sesungguhnya mendengar dia. Ketika dia sadar akan hal itu, dia mulai tetap hidup berseru kepada Tuhan. Dia mulai tetap hidup mengasihi Tuhan, dan dia mulai tetap menguatkan dan meneguhkan hati. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan. Dan hari ini nasihat yang sama ditujukan kepada saya dan saudara. Tuhan mendengar saudara, apapun keadaanmu, Tuhan mendengar engkau. Itu sebabnya saudara, tetaplah datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup mengasihi Tuhan, dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini ketika saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan di sepanjang kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan pun akan digenapi dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Mari imani janji firman Tuhan, buat komitmen melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini
telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka
bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu.
Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik,
Hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka. Sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.